Halo semuanya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dimas Basyiragil selaku moderator dari kelompok satu. Nah, sebelumnya jangan khawatir nih, saya nggak sendirian. Saya bersama rekan teman saya, yaitu Anissa Rahma Putri dan Luki Khalisya. Kami, kelompok satu, akan mempresentasikan dengan judul Macrocosmos in the Philosophy of Communication, The Pantheism Controversy, A Rhetoric of Scientism, Before the One and the Other, Ethics, Kairos, and Acroasis of Communication. Pada materi kali ini, kami bersama dosen pengampu, Dr. Kinkin Yuliati Subrasa Putri, MSI, CICS, CPR, Mata Kuliah Filsafat Komunikasi. Sekarang saatnya menyaksikan presentasi kami. Luki Khalisya yang akan membawakan materi The Pantheism Controversy. Sekarang saya mempresentasikan materi The Pantheism Controversy. Peirce berpendapat bahwa gagasan kebenaran adalah kekuatan yang kuat di dunia, di mana cenderung menolak upaya untuk membangun akal metafisik kebenaran. Namun, faktanya seluruh masalah akan sangat disederhanakan jika mengatakan bahwa ingin mencapai keyakinan yang tidak dapat disangkal oleh keraguan. Ini sebagai upaya untuk mengisolasi dan mengartikulasikan komponen kebenaran dari hasrat praktis dalam teori kebenaran yang kemudian akan menyebabkan kebingungan atau kegersangan formal. Peirce sering mengartikan kebenaran sebagai realitas. Dalam hal ini, kebenaran digunakan sebagai harapan dan merupakan bagian esensial dari dimensi publik atau ilmu pengetahuan sosial. Jika kebenaran diakui sebagai publik, maka tidak akan ada yang menghalangi untuk mengadopsi keyakinannya sendiri. Jika kebenaran menjadi sesuatu yang umum, itu berarti penerimaan sebagai dasar perilaku setiap orang yang diinginkan pada akhirnya akan datang. Tidak ada kebenaran yang benar-benar pribadi. Akibatnya, tanda-tanda filosofis kebenaran secara implisit terhubung dengan kapasitas kebenaran untuk mengurangi prasangka. Oke, selanjutnya saya Dimas Basyiragil yang akan membawakan materi A Rhetoric of Scientism. A Rhetoric of Scientism. Seseorang tidak dibebaskan dari kekhawatiran tentang tindakan etis hanya karena dia hidup dalam momen sejarah yang absurd. Oleh karena itu, kesimpulannya menyajikan kontribusi Albert Camus terhadap kajian teoritis etika komunikasi. Retorika yang ditemukan dalam tulisan Camus memberikan contoh yang kuat tentang produktivitas seseorang terlepas dari kekacauan di sekitarnya. Karya Albert Camus, khususnya ketertarikannya pada metafora absurd, berfungsi sebagai panduan filosofis dan pragmatis yang memungkinkan pembaca modern untuk lebih produktif menegosiasikan momen kontemporer. Retorika Albert Camus tentang keterlibatan historis memberikan secercah harapan bagi siapapun yang hidup di zaman absurditas. Selanjutnya, mari kita saksikan presentasi dari Anissa Rahma Putri yang akan membawakan materi Before the One and the Other. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Subbab selanjutnya adalah Before the One and the Other yang saya baca dalam buku Philosophy of Communication Ethics oleh Ronald C. Arnett dan Pat Emerson. Teori dan etika komunikasi umumnya bergantung pada philosophies of one atau philosophy of the other. Philosophies of one mendasarkan pemahaman mereka tentang makhluk dan keberadaan bersama di atas visi kesatuan atau pemersatu tentang wujud. Filosofi ini menggambarkan komunitas manusia yang didasarkan pada sesuatu yang mengikat manusia sebagai satu darah atau satu makhluk, dan demikian menundukkan setiap operasi politik, etika, dan komunikasi pada esensi itu. Philosophies of One mungkin paling jelas dan menonjol ditampilkan dalam teori dan etika komunikasi humanis yang menempatkan substansi intrinsik
atau bawaan pada manusia dan biasanya mengilhami substansi tersebut dengan beberapa nilai positif. Philosophies of One dapat dipahami dengan baik ketika teori atau prinsipnya diambil dari kesatuan yang menyatukan, yang akan mengikat semua makhluk atau setidaknya semua manusia menjadi esensi bersama, tujuan atau asal. Philosophies of One ini telah menerima banyak kritik yang signifikan dari ahli-ahli etika komunikasi dan teori dalam 5 dekade terakhir. Di Amerika, kritik semacam itu dimulai pada 1960-an dengan munculnya pemikiran eksistensial dalam studi komunikasi. Philosophies of the Other mendasarkan pemahaman mereka dalam pertemuan dengan yang lain. Salah satu filosofi yang paling berpengaruh dan diakui adalah karya Levinas. Philosophies of the Other paling sering membutuhkan kualitas atau karakteristik tertentu dari dua orang dalam perjumpaan, yang lain dan saya. Misalnya, Levinas menegaskan bahwa yang lain harus manusia dan tidak bisa menjadi hewan atau zat lain apapun. Penekanan pada semata-mata mencerminkan upaya untuk membedakan makhluk ini dari semua teori wujud yang akan berusaha memasukkan beberapa kualitas atau konten pada asal-usul makhluk. Para cendekiawan yang tertarik pada Philosophies of the Other sering merujuk ketidakpuasan dengan Philosophy of One sebagai alasan pertimbangan mereka. Dalam beberapa kasus, Philosophies of the Other ini memang banyak menghindari kritik yang dilontarkan terhadap Philosophies of One, tetapi mereka melakukannya dengan biaya yang signifikan. Oke, selanjutnya mari kita saksikan presentasi kami, Lucky Holisha, yang akan membawakan materi Ethics, Kairos, and Acroasis. Selanjutnya, saya menjelaskan materi tentang Ethics, Kairos, and Acroasis. Acroasis. Peirce berpendapat bahwa tugas utama fenomenologi adalah mengidentifikasi kation dan artikulasi kategori pengalaman. Dengan kata lain, fenomenologi adalah studi yang didukung oleh pengamatan langsung Panerons dan menggeneralisasi pengamatannya. Etik. Menurut Peirce, logika adalah cabang ketiga dari ilmu normatif yang juga terdiri dari estetika dan etika. Ilmu normatif membentuk bagian tengah penyelidikan filosofis di mana berada di bawah fenomenologi tetapi di atas metafisika dalam tangga disiplin. Kairos. Tidak ada sifat semiotik yang membedakan berbagai alam semesta satu sama lain. Bahkan perbedaan mendasar antara fakta dan fiksi tidak diberikan dalam tanda-tanda itu sendiri. Kami akan mengulas kasus mengenai HAM dengan judul tahun 2020, para pemimpin Indonesia meninggalkan hak asasi manusia, yang kita kutip dari web Jakarta Post. Yuk, simak pembahasannya. Baik, materi berikutnya adalah analisis kasus yang terjadi di Indonesia. Kelompok kami mengambil kasus yang terjadi pada 1 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2020. Para pemimpin Indonesia meninggalkan hak asasi manusia. Pada tahun 2020 ini, Indonesia menyaksikan kemunduran reformasi penting dalam hak asasi manusia. Presiden lebih memilih agenda ekonomi di atas hak asasi manusia dan pengenaan hipernasionalisme yang menghasilkan giliran otoriter lebih lanjut dan kontrol negara atas internet. Kita memulai tahun 2020 ini dengan kondisi hak asasi manusia yang sudah melemah, seperti pada Januari, kebakaran melanda rumah aktivis lingkungan, Murdani, di Lombok. Syukurlah, keluarga tersebut selamat. Kemudian pada tahun 2020, bulan Mei, kekerasan pemilu menewaskan 10 orang. Pada bulan September, tindakan keras terhadap protes mahasiswa mengakibatkan hilangnya setidaknya 5 nyawa, dengan ratusan lainnya terluka, dalam upaya damai untuk membela Badan Anti Korupsi dan Demokrasi Negara dari upaya pemerintah untuk memulihkan undang-undang yang kejam.
Singkatnya, kita melihat ruang sipil yang menyusut, melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan oposisi politik. Pada tahun ini juga, COVID-19 memperburuk regresi melalui pembatasan-pembatasan seluruh kehidupan sosial dan politik. Alih-alih menerapkan kebijakan berbasis sains, Presiden memilih struktur yang didominasi oleh militer, yang secara mengejutkan menghasilkan pendekatan keamanan garis keras terhadap masalah kesehatan masyarakat. Keputusan seperti itu tidak hanya gagal mencegah krisis kesehatan yang parah dan berkepanjangan, tetapi juga memperburuk iklim hak asasi manusia secara keseluruhan. Di tengah pandemi, pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja untuk lebih memperkuat kepentingan bisnis sekaligus membebani hak pekerja dan lingkungan. Polri mengeluarkan arahan lain yang mengintimidasi dan mengkriminalisasi para demonstran undang-undang kontroversial tersebut, yang menyebabkan keterbatasan kebebasan di dunia maya. Kriminalisasi oleh aparatur negara yang paham teknologi di bawah hukum siber yang kejam bukan satu-satunya instrumen kontrol internet. Laporan media juga melibatkan pemerintah dalam mengesahkan pasukan cyber atau troll pro-rezim yang dilatih untuk memperdebatkan pasukan anti pemerintah di web. Di ruang offline, selama protes Omnibus Law, setidaknya 411 korban menggunakan kekuatan polisi yang melanggar hukum di 15 provinsi, dengan 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi dan 301 diantaranya, termasuk 18 jurnalis, ditahan tanpa komunikasi untuk berbagai jangka waktu. Pada tahun ini juga menandai kemunduran bagi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Selama pandemi, terjadi peningkatan 75% laporan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada bulan Juli, DPR mencabut RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual dari daftar prioritasnya. Sementara, beberapa anggota parlemen mendukung RUU Ketahanan Keluarga yang regresif. Kelompok dan individu media feminis diserang dan dilecehkan oleh orang-orang tak dikenal yang mengirimkan pernyataan-pernyataan merendahkan tentang perempuan. Tahun 2020 akan dikenang sebagai tahun di mana Indonesia dan dunia menghadapi krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini juga bisa diingat sebagai tahun di mana ruang publik untuk beraspirasi dibatasi, serta kondisi hak asasi manusia yang melemah. Sekian materi yang saya sampaikan, dilanjut oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Kaitan pokok bahasan dengan kasus yang diangkat. Depanteism kontroversi. Suatu studi kasus yang familiar di kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, yaitu adanya kebenaran digunakan sebagai bagian esensial dari dimensi publik, di mana Peirce menunjukkan ketidakkhawatiran dengan berkurangnya bukti keberadaan atau realitas kebenaran. Seperti dalam kasus tahun 2020, para pemimpin Indonesia meninggalkan hak asasi manusia, di mana sudah terlihat bahwa bukti kebenaran yang sebenarnya tidak dipublikasikan. Hal ini memperkuat teori yang dimiliki oleh Peirce, kebenaran sebagai realitas. Dapat terlihat dari masalah yang sebenarnya terjadi. Penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi yang terbuka antara penyelidik dan korban. A Rhetoric of Semitism. Telah dijelaskan perbedaan antara penafsir dan objek dalam hubungan tanda sebenarnya, yakni hanyalah perbedaan antara interpretasi aktual dan interpretasi ideal. Hal ini menandakan warga negara Indonesia berhak memiliki interpretasi tersendiri atas apa yang mereka lihat, rasakan, dan alami. Ini dapat menjadikan kesimpulan tersendiri. Before the one and the other. Membahas tentang signifikasi di mana Peirce mengungkapkan jika kita sepenuhnya menetapkan di hadapan diri kita sendiri, maka semua yang terlibat dalam tindakan ini akan melihat signifikasi itu. Terlihat dalam studi kasus, jumlah korban menyiratkan signifikasi yang akan masalah yang terjadi. Ethics, Kairos, and Acroasis. Etika berkaitan dengan apa yang benar dan salah dalam tindakan.
Sedangkan estetika dianggap menentukan dengan analisis apa yang harus dengan sengaja dikagumi. Dalam kasus di atas, dapat kita temukan nilai etika yang terjadi di Indonesia sangatlah buruk, di mana ketidakadilan dalam proses hukum yang seharusnya berlaku. Kemudian dari sisi estetika, tidak ada nilai lebih yang dapat diambil atau diimplementasikan, karena masyarakat tidak bisa mengagumi ataupun mencontoh perilaku dari aparat yang tidak sesuai dengan norma kehidupan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan perspektif tulisan mengenai kasus. Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Beragam kasus yang terjadi di tengah masyarakat tidak tuntas dalam penyelidikannya. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, di mana kriminalisme marak terjadi. Tanpa alasan yang jelas mengapa hal ini bisa terjadi. Perspektif yang ingin disampaikan yakni sungguh sangat disayangkan mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal Indonesia mengadopsi hukum demokratis, di mana seharusnya setiap kasus patut diselidiki hingga tuntas. Kemudian keadaan semakin buruk di masa pandemi COVID-19, di mana krisis kesehatan yang semakin buruk. Pihak aparat yang seharusnya memiliki kedaulatan penuh untuk melanjutkan setiap kasus penyelidikan. Namun, kenyataannya kebalikannya. Kebenaran tidak terungkap hingga kini, hingga memunculkan beragam interpretasi terkait hal ini. Ketidakadanya etika mengakibatkan memburuknya sistem hukum di Indonesia. Benar-benar miris sekali mengetahui hal ini, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi di mana seharusnya kedaulatan rakyat menjadi tujuan utamanya. Sebelum sesi ini berakhir, saya akan memberikan kesimpulan dan saran dari materi kali ini. Kesimpulan, dalam ketiga buku yang telah dibahas sebelumnya, terdapat poin yang memiliki perspektif yang berbeda terkait the Fanteism Controversy, A Rhetoric of Scientism, Before the One and the Other, Ethics, Kairos, dan Acroasis. Di mana jika kita kaitkan dengan kasus yang diambil pada 2020, Indonesia sedang dalam masa kritis peradilan serta kesehatan masa pandemi COVID-19. Memberikan petunjuk bahwa negara ini sedang dalam keadaan yang genting. Beragam teori yang telah dikemukakan oleh ahli, dan semuanya memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda. Namun, hal yang sama yakni bahwa hukum memasang seharusnya merata ke semua masyarakat dan patut untuk dituntaskan apapun hasilnya nantinya. Saran. Walaupun setiap buku memberikan pandangan yang berbeda, namun sebagai masyarakat yang berpendidikan, sebaiknya kita harus mengetahui secara keseluruhan terkait kasus yang melanda. Membaca buku adalah salah satu solusi untuk melihat berbagai kemungkinan yang terjadi dari perspektif yang berbeda. Kemudian dapat kita sesuaikan dengan hukum yang berlaku, maupun etika yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga kita mampu bertanggung jawab atas pengetahuan yang kita miliki dan menambah wawasan dari membaca beragam literatur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada saran atau masukan dari teman-teman semua, dengan senang hati kami akan terima. Sampai jumpa dan terima kasih.